Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat belajar. Baik, hari ini bersama Bunda kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 6, materinya pidato. Dan kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah menulis naskah pidato, bagian-bagian pidato, dan hal yang harus diperhatikan saat berpidato. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Naskah pidato. Langkah-langkah menulis naskah pidato. 1. Memilih topik atau tema pidato. 2. Mengumpulkan referensi atau bahan pidato. 3. Membuat kerangka pidato. Dan yang keempat, mengembangkan atau merangkai pidato. Ya. Jadi yang pertama kita pilih dulu nih topik atau tema pidatonya. Sesuaikan dengan acara dan juga pendengar kita. Ya. Kalau misalnya acaranya HUT RI, ya kita cari topiknya yang sesuai, yang berhubungan, ya. Jangan sampai nanti kalau misalnya acaranya HUT RI, kita buat pidato tentang liburan, tentang olahraga, kan itu kan tidak sesuai, tidak nyambung, ya. Lalu juga disesuaikan dengan pendengar kita, dengan audiensi kita, ya. Apakah tema itu cocok untuk audiensi kita atau tidak? Dan yang kedua, mengumpulkan referensi atau bahan pidato. Setelah kita pilih topik atau tema, kita pasti butuh cari referensi atau bahan-bahan materi pidato kita. Nah, kita bisa cari, kita bisa baca buku, bisa ke perpus, bisa googling ya di internet seperti itu. Lalu setelah itu kita buat kerangka pidatonya, ya, garis-garis besar pidato kita. Kalau sudah, baru kita kembangkan pidato kita menjadi naskah yang lengkap. Nah, setelah selesai menulis naskah pidato, kita harus berlatih membaca pidato. Ya, supaya nanti saat kita berpidato, itu kita sudah lancar, sudah nyaman. Naskah pidato. Naskah pidato dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, penutup. Nah, apa saja itu pembukaan, isi, dan penutup? Kita akan bahas. Bagian pembukaan pidato berisi salam pembukaan, 2. Salam hormat kepada hadirin atau ucapan penghormatan kepada pihak terkait. 3. Ucapan puji syukur. 4. Ucapan terima kasih kepada pihak terkait. 5. Perkenalan diri. 6. Tujuan pidato. Ya. Jadi yang pertama salam pembukaan, bisa menggunakan salam secara formal ya, yang resmi, selamat pagi, seperti itu, selamat siang, sore, tergantung suasananya, atau pakai salam keagamaan ya, bisa pakai assalamualaikum seperti itu. Kemudian yang kedua, salam hormat kepada hadirin ya, kita lihat siapa saja yang hadir ya, kita sampaikan ya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, seperti itu. Kemudian ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terkait dalam acara tersebut. Lalu kita perkenalkan diri kita ya, supaya audiensi tahu siapa kita, dan kita sampaikan tujuan pidato kita. Kemudian bagian 2, isi, berisi 1. Uraian materi sesuai tema pidato. 2. Hal-hal atau informasi penting yang akan disampaikan dalam pidato. Jadi isi itu berisi intinya pidato, apa yang akan kita sampaikan diuraikan dalam isi pidato. Bagian yang ketiga yaitu penutup, berisi 1.
1. Kesimpulan isi pidato. 2. Harapan atau ajakan orator kepada audiensi. 3. Ucapan terima kasih. 4. Permintaan maaf. 5. Salam penutup. Jadi yang pertama, simpulan isi pidato. Dari uraian yang tadi ada di bagian isi, apa yang kita sampaikan, nah itu disimpulkan supaya nanti audiensi tahu apa toh inti dari pidato kita. Yang kedua, harapan yang sesuai dengan isi pidato kita. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada para audiensi. Keempat, permintaan maaf atau permohonan maaf apabila saat kita berpidato ada kata-kata atau sikap yang menyinggung, yang kurang mengenakan para audiensi. Dan yang kelima, salam penutup. Nah, ini ada contoh naskah pidato. Kita perhatikan. Yang pertama, di situ ada pembukaan, ada salam pembuka, ada salam penghormatan, kemudian ucapan puji syukur, perkenalan diri, dan tujuan pidato. Lalu yang kedua ada isi, yaitu isinya tentang ulang tahun SD yang ke-35. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Ada harapannya di situ. Kemudian ada permohonan maaf. Kemudian ucapan terima kasih dan salam penutup. Hal-hal yang harus diperhatikan saat berpidato. 1. Menguasai materi. Kita harus menguasai materi pidato yang kita sampaikan, ya. Jadi jangan sampai kita tidak paham, tidak mengerti, memahami materi pidato yang akan kita sampaikan. Harus menguasai materi. Yang kedua, berpenampilan menarik. Kita harus memperhatikan penampilan kita. Tidak perlu berlebihan, tapi yang penting adalah berpenampilan rapi dan sopan. 3. Berpidato dengan singkat, padat, dan jelas. Hindari berpidato di luar tema atau pokok pidato yang kita sampaikan. Kita harus berbicara dengan jelas supaya para audiensi memahami pidato kita. Ya, pidatonya tidak perlu terlalu lama. Sesuai dengan yang akan kita sampaikan saja, secukupnya saja, seperlunya saja. Ya, yang singkat dan jelas. 4. Menggunakan intonasi dan mimik wajah yang tepat. Perhatikan intonasi suara dan mimik wajah kita saat berpidato, sehingga para audiensi tidak bosan saat mendengarkan kita berpidato. Ya, jadi intonasi suara, kita berbicara di depan banyak orang. Jadi harus jelas, ya. Kemudian kita bisa pakai intonasi suara yang bagus, ya, yang jelas, yang tepat. Dan perhatikan juga mimik wajah kita, ramah, ya, karena kita menyampaikan sesuatu kepada banyak orang. Jangan sampai cemberut, ya, di saat kita berpidato di depan banyak orang. Kemudian yang kelima, menggunakan gerak tubuh yang wajar. Kita harus memperhatikan gerak tubuh kita. Jangan sampai kita melakukan gerak tubuh yang berlebihan karena bisa merusak konsentrasi para audiensi. Nah, terkadang ada beberapa orang yang mungkin secara tidak sadar atau punya gerak refleks, ya, tangannya, ya, kemudian atau sikap berdirinya. Nah, itu mohon untuk bisa dikendalikan atau dikontrol, diperhatikan supaya tidak berlebihan. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang santun dan tidak menyinggung saat berpidato. Perhatikanlah penggunaan bahasa dan pemilihan kata saat berpidato. Jangan sampai pidato kita menyinggung perasaan audiensi. Ya, baik anak-anak, begitu penjelasan dari Bunda terkait dengan bagian-bagian naskah pidato, kemudian persiapan pidato, dan juga hal-hal yang harus diperhatikan saat berpidato. Semoga bermanfaat, ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bunda.
kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum.